Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema pembulatan bilangan. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar pembulatan kepuluhan. Sebelum kita mempelajari pembulatan, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam membulatkan bilangan. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari puluhan, maka yang harus dibulatkan adalah satuannya. Kita harus fokus pada satuan, bukan pada puluhan, tetapi harus di satuan. Nah, dalam membulatkan, kita juga harus memperhatikan bilangan. Apabila bilangan kurang dari 5, misalnya angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka harus dibulatkan ke bawah. Nah, sebaliknya, jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, misalnya bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dibulatkan ke atas. Oke, kita langsung pada contoh pembulatan. Misalnya ada bilangan 13. Nah, yang harus kalian fokus yaitu adalah bilangan 3. 3 sebagai satuan. Nah, angka 13 ini harus kita bulatkan menjadi pembulatan kepuluhan. Maka kita harus mengetahui dulu angka 3 ini kira-kira lebih atau kurang dari 5. Angka 3 ini merupakan kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah berarti menjadi puluhan 10. Kemudian yang kedua, lihat yang bagian satuan, yaitu ada bilangan 8. Bilangan 8 adalah lebih dari bilangan 5. Maka hal ini bilangan 48 harus dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 50. Dibulatkan menjadi puluhan yang selanjutnya, tetapi kalau dibulatkan ke bawah yaitu akan menjadi bilangan puluhan yang tetap pada angka tersebut. Nah, kemudian ada 164. Nah, kalian tidak perlu fokus ke ratusan ataupun puluhan, tetapi harus fokus kepada bilangan satuannya. Di sini satuannya yaitu adalah bilangan 4. Maka bilangan 4 itu kurang dari bilangan 5. Maka otomatis ini harus dibulatkan ke bawah jadi 160. Dan yang terakhir adalah 137. Nah, kita harus fokus pada bilangan 7-nya karena sebagai satuan. 7 merupakan lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas. Jadi 3-nya jadi next number yaitu 4, kemudian 0. Teacher, bagaimana kalau bilangan 5? Oke, di sini saya akan membuat contoh. Misalnya 25. Maka tadi seperti Miss Dika bilang bahwasannya jika lebih dari 5 atau sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas. Nah, di sini 5 maka sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke atas yaitu menjadi bilangan 30. Nah, kita akan mempelajari atau latihan dengan penerapan contoh. Oke, untuk yang contoh ini penerapan dari operasi bilangan. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita fokus pada nomor 1 terlebih dahulu, yaitu ada bilangan 58. Kita harus fokus pada bilangan satuan, yaitu 8. Maka kita bulatkan ke atas karena lebih dari 5, maka akan menjadi 60. Dan selanjutnya yaitu ada 23. 3 merupakan
lebih kecil atau kurang dari angka 5, maka harus round down atau dibulatkan ke bawah menjadi 20. Nah, setelah ini baru kalian jumlahkan 60 ditambah 60 ditambah 20. Berapa hasilnya? Iya, benar, hasilnya yaitu 80. Kemudian yang selanjutnya yaitu nomor 2, 71. 1 merupakan kurang dari bilangan 5, maka harus diturunkan yaitu menjadi 70. Kemudian dikurang 49. 9 merupakan lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas. Sekarang tinggal menghitung. 70 dikurang 50 berapa? Iya, benar. Jadi hasilnya adalah 20. Selanjutnya 61 jika dibulatkan, maka kalian harus fokus pada bilangan 1, yaitu menjadi 60. Dan 25 seperti tadi contoh, yaitu menjadi 30. Nah, yang terakhir 179, maka bisa dibulatkan menjadi bulatan kecil atau pembulatan ke atas. Nah, harus fokus pada bilangan satuan, yaitu 9. 9 merupakan lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas menjadi 180. Yang berubah merupakan bilangan puluhan, bukan ratusan. Kemudian dibagi dengan bilangan 18. 8 merupakan lebih besar atau lebih dari angka 5, maka harus dibulatkan ke atas menjadi 20. 180 dibagi 20, maka hasilnya yaitu 90. Mudah bukan? Nah, apabila dari materi pembulatan kepuluhan masih belum dapat memahami atau kurang jelas, silahkan bertanya kepada Miss Dika melalui chat WhatsApp. Sekarang kita menuju ke nomor 2, yaitu pembulatan ke ratusan. Nah, sama seperti ke puluhan tadi, bahwasannya langkah pembulatan yang harus kalian ketahui adalah jika ada bilangan kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah. Misalnya 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua yaitu jika ada bilangan yang lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ini jika lebih dari 5 atau sama dengan 5. Contoh bilangannya 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, yang dibulatkan ke ratusan adalah bilangan puluhan, yaitu yang misalnya pada bilangan 120. Maka yang harus kalian fokus yaitu bilangan 2 atau sebagai puluhan. Oke, kita langsung pada contoh. Misalkan ada bilangan 120, maka yang harus kalian lihat atau fokuskan yaitu ada bilangan 2 sebagai puluhan. Maka bilangan 2 adalah termasuk dibulatkan ke bawah, jadi akan menjadi pembulatan 100. Kemudian yang kedua yaitu ada contoh 150. Fokus pada puluhan. Di sini puluhannya adalah bilangan 5. Nah, jika bilangan 5 merupakan lebih dari atau sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke atas, yaitu akan menjadi 200. Nah, angka yang di belakang atau satuan itu tidak berfungsi sebagai apa-apa, karena yang harus dibulatkan adalah angka puluhannya. Angka satuannya hanya mengikuti. Kemudian nomor 3 yaitu
279. Nah, kita lihat pada bilangan puluhannya yaitu ada bilangan 7. 7 merupakan lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas. Angka ratusannya menjadi next number, yaitu 300. Kemudian yang terakhir yaitu ada bilangan 564. Nah, kita harus fokus pada bilangan puluhannya, yaitu bilangan 6. Bilangan 6 merupakan lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas, maka menjadi 600. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan melatih atau latihan dengan mengerjakan soal yang ada di papan tulis ini. Yang pertama yaitu ada bilangan 311. Maka yang harus kalian ingat, yang harus dibulatkan adalah pada bilangan puluhan, yaitu di sini 1. 1 merupakan kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah menjadi 300. Dan ditambah dengan bilangan 492. Maka yang menjadi tempat puluhannya yaitu adalah bilangan 9. Maka jika 9 atau lebih dari 5 harus dibulatkan ke atas, akan menjadi 500. Sekarang tinggal menjumlahkan. 300 ditambah 500 adalah 800. Nah, selanjutnya yaitu ada soal pengurangan. 931 dikurang 456. Nah, yang pertama kita harus mencari mana angka puluhan pada bilangan 931. Ya, pada bilangan 3. 3 merupakan bilangan yang kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah menjadi 900 atau menjadi pembulatan tetap pada angka tersebut. Kemudian 456. Oke, pada bilangan 5 angka puluhannya. Nah, jika 5 maka termasuk sama dengan 5 atau lebih dari 5. Maka hal ini akan dibulatkan ke atas menjadi 500. Sekarang tinggal pengurangan. 900 dikurang 500 maka hasilnya adalah 400. Bagaimana? Mudah atau bukan? Nah, jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas mengenai pembulatan ke ratusan, bisa kalian tanyakan kepada Miss Dika. Oke, kali ini akan lanjut ke pada nomor 3, yaitu pembulatan ke ribuan. Sama seperti sebelumnya, yaitu pada pembulatan puluhan ataupun ke pembulatan ratusan, yaitu sama, pembulatannya menggunakan jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, bilangan yang kurang dari 5 itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian jika ada bilangan yang lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke atas. Nah, bilangan tersebut adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kita langsung praktek pada contoh. Yang pertama ada bilangan 1123. Nah, yang pada pembulatan ribuan kalian harus fokus pada bilangan ratusan. Maka di sini bilangan ratusannya adalah 1. 1 merupakan kurang dari 5, maka hal ini harus dibulatkan ke bawah menjadi 1000. Kemudian
nomor kedua yaitu ada 5.624. Fokus pada tempat ratusan yaitu ada di bilangan 6. Maka kalian harus melihat apakah bilangan 6 ini termasuk kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya benar, bilangan 6 merupakan lebih dari 5. Maka bilangan selanjutnya adalah 5 harus next number, yaitu menjadi 6.000. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada 8.061. Nah, di sini ada puluhannya, pada tempat ratusan yaitu ditempati oleh bilangan 0. Nah, 0 ini merupakan kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke bawah yaitu menjadi 800. Jangan lupa dikasih titik setelah angka ribuan. Kemudian yang terakhir yaitu ada 2.525. Maka kalian harus melihat bagian angka ratusannya, yaitu ada bilangan 5. Bilangan 5 masuk pada kategori lebih dari 5 atau sama dengan 5. Maka harus dibulatkan ke atas menjadi 3.000. Oke, sekarang pada contoh. Kita akan latihan contoh dulu. Yang nomor 1 yaitu ada 2.314. Nah, tempat ratusannya adalah pada bilangan 3. Maka 3 ini merupakan kurang dari 5. Maka harus round down menjadi 2.000. Kemudian dijumlahkan dengan bilangan 5.768. Maka yang menjadi tempat ratusan adalah bilangan 7. Nah, di sini 7 merupakan lebih dari 5. Maka harus round up. 7, maka 5-nya akan angka ribuannya harus berubah menjadi next number, yaitu 6.000. Sekarang tinggal menjumlahkan 2.000 ditambah 6.000, berapa hasilnya? Iya, 8.000. Oke, contoh pada nomor 2 sekarang. 7.911. Maka yang menjadi tempat ratusan adalah bilangan berapa? Iya, bilangan 9. 9 merupakan bilangan yang lebih dari bilangan 5. Maka hal ini harus round up atau dibulatkan ke atas, yaitu menjadi bilangan 8.000. Kemudian dikurang dengan bilangan 1.534. Di sini yang menjadi tempat ratusan adalah bilangan 5. Maka hal ini harus round up. Karena di sini apabila lebih dari 5 atau sama dengan 5 bisa dibulatkan ke atas. Nah, selanjutnya adalah angka satunya yang berubah menjadi angka selanjutnya, yaitu berapa? Ya, 2.000. Sekarang 8.000 dikurang 2.000 berapa? Ya, jadi jawabannya adalah 6.000. Gimana? Apakah pembulatan ke ribuan sulit? Miss Dika kira ini adalah pelajaran yang paling mudah. Nah, apabila kalian menemukan kesulitan atau belum memahami pelajaran atau materi pada hari ini, kalian bisa bertanya pada Miss Dika.
Thanks for your attention. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.